Iya, gitu dah. Oke. Pas lahiran oke semua. Sempet biru, Dok. Ternyata ada peradangan otak. Kok bisa ya di pencarian itu kematian Rana gitu-gitu, Dok. Oh, ada kejang. Ada kejangnya. Gini-gini, Dok. Kayak step. Iya, step. Rana sering kejangnya, sering kan? Sampai 50 kali pernah satu Dalam. hari. Umur berapa dia? 9 bulan. 9 bulan. Secantik itu. Masya Allah. Itu dari lahir mukanya udah berbentuk begini. Kalau kecil dia nggak kayak gini. Terus berubah dia baru sampai kayak begini. Iya sih, menurut saya pribadi berubah. Oh, ini anak pertama. Anak tuh. pertama. Jadi aku kan lihat tuh di VT-nya kan. Netizen bilang sakit segala macem. Memang ada sakitnya? Sakitnya itu dia kraniosinostosis. Oke. Kebetulan ada dokter Herbo di sini pakarnya. Selamat malam, Dok ya. Ini kan jarang juga nih bisa dapat kesempatan beli. Terima kasih karena pakar untuk masalah neuron dan lain-lain. Boleh jelasin sedikit ya, Dok? Kraniosinostosis. Kraniosinostosis itu gini. Jadi kepala seorang bayi itu nggak langsung bentuknya utuh kayak kita gitu, nggak langsung bulat gitu, nggak. Betul. Jadi ada potongan-potongan yang nanti akhirnya nyambung. Iya. Nah, waktunya untuk menyambung tuh ada waktunya tertentu. Oke. Kalau terlalu cepat namanya kraniosinostosis. Jadi artinya definisinya kraniosinostosis adalah antar tulangnya itu menyambungnya terlalu dini. Jadi memang terlalu cepat dia nyambungnya. Jadi Biasanya harusnya berapa bulan? tergantung. Kalau yang belakang ini umur 2 bulan, kalau yang depan ini umur 2 tahun. Walaupun sebagian sudah mulai mengecil di umur 6 bulan. Aku ngalamin deh kayaknya. Karena istriku cerita, dokternya mau ke sini, itu dokter yang nolongin Biel. Betul. Jadi anakku itu lingkar kepalanya itu tidak normal pada saat aku lupa usia bulannya, dokter yang mungkin tahu ya. Terus ubun-ubunnya udah menutup, harusnya belum boleh. Karena kalau ubun-ubunnya nutup dengan waktu yang kecepatan, perkembangan otaknya akan bermasalah. Betul. Jadi balik lagi tergantung yang nutup udah seberapa banyak. Oke. Nah, nutupnya seberapa banyak, kan sambungannya banyak nih. Oke. Kalau nutupnya ada yang depan, ada yang belakang, ada yang tengah. Nah, kalau nutupnya hampir semua, memang rata-rata perkembangannya terlambat semua. Tapi misalnya ketutup cuma satu aja gitu. Ini biasanya kalau yang depan doang tuh yang anaknya sini suka lancip tuh. Nanti lihat deh kalau ada yang anaknya kok kepalanya lancipnya di sini ada kayak garisnya gitu. Nah, itu berarti terlalu cepat tuh yang nutup depan. Nah, kalau gabungan-gabungan biasanya telat anaknya. Tapi kalau cuma satu-satu dan selama masih ubun-ubunnya masih ada kebuka dikit aja, kita masih bisa pertahanin, biasanya perkembangannya tetap baik. Jadi kuncinya ada di ubun-ubun. Nah, jadi di ubun-ubun di sini nih ada yang ubun-ubun memang harusnya nutupnya di 2 tahun. Oke. Tapi asal 6 bulan mulai pelan-pelan nutup kita udah nggak apa-apa. Aman. Asal udah 6 bulan sambil tetap dipantau ya. Oke. Karena kalau dia ternyata nutupnya belum umur 2 tahun tapi perkembangannya terlambat tetap jadi masalah. Oke, motoriknya akan terganggu. Jadi motoriknya terganggu. Ini karena area ini kan emang area motorik. Terus bagian mana lagi? Belakang? Jadi ada bagian samping sini ya, ada Iya. samping sini. Samping sini ini bicara memang. Oke. Nah, samping sini bicara, bagian belakang sini penglihatan dan sosial. Tapi memang kenyataannya otak itu nggak sekotak-kotak begitu. Jadi kalau yang nutup masalahnya di sini nanti bicaranya kena gitu, ternyata nggak begitu. Oke. Karena kenyataannya kalau yang nutupnya ada beberapa tempat, tekanannya kena tinggi semua. Jadi tekanannya tinggi semua di otak sehingga yang telat hampir semua. Motoriknya telat, bicaranya juga telat. Oke. Jadi biasanya kompleks. Satu gejalanya bisa bersamaan dalam satu waktu gitu. Oke. Kalau Rana, dia di mana bagian permasalahan di kepala? Katanya sih ininya agak apa? Depan dulu- nih? Iya. Motorik dong? Depan kepalanya itu nggak kurang berkembang. Kurang berapa senti gitu katanya dokter Debbie. Katanya spesialis anak di situ Bondo. Oke. Biel waktu itu nggak ada masalah di sini ya? Kecil. Kecil? Itu sama kayak anak saya. Oke. Tadi kan sempat ngobrol tuh aku lihat. Agak sedikit kayak konsultasi gitu. Nemu ada something wrong ya? Ada. Ya, saya sih udah raba memang ubun-ubunnya udah semuanya nutup ini. Usia Ini di sebelah sini nih dok kayak ada benjolan gitu dok. Di Betul, itu belakang. benjolannya karena pas mau nutup begini tulangnya jadi nonjol gitu. Naik. Jadi naik karena terlalu cepat kan. Begitu terlalu cepat tulangnya harusnya kan pelan-pelan ngunci, dah selesai. Ini karena terlalu cepat dia naik begini. Makanya di belakangnya jadi ada benjolan.
Oke, Gitu. itu akan mengakibatkan kondisi apa ke depannya dalam tumbuh kembangnya anak ini? Kalau lihat ubun-ubunnya sudah nutup semua, biasanya ada hubungannya dengan terlambat perkembangan memang. Jadi perkembangannya akan terlambat, termasuk duduknya lah, Motorik nih. motorik, terus respon sosial gimana, udah senyum belum sama kita, terus kemudian penglihatan, pendengaran itu semua bisa kena semua. Karena kan otak jadi kayak satu kesatuan itu kerjanya, nggak satu-satu. Oke. Gitu. Kalau kamu sendiri karena ini memang anak pertama, kamu belum ada perbandingan ya? Belum, kemarin sempat nangis ya. Gitu. Iya sayang. Tapi posisi tulang lehernya udah cukup kuat? Belum cukup kuat. Kenapa harus Rana? Gitu. Anak pertama lagi. Apa mungkin ini ya dok? Karena aku jarang minum obat gitu ya dok. Obat. Apa yang kamu rasa obat Aku merasa bersalah karena dulu waktu hamil aku nyempelekan untuk minum obat gizi gitu dok. Bisa? Menurut saya tergantung obat apa dulu. Kalau cuma gara-gara misalnya vitamin gitu ya, harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak. Kecuali masalah-masalah memang yang berat dalam kandungan, misalnya adanya kelainan autoimun selama hamil, Enggak ada sih kalau hipertensi dalam kehamilan, yang kayak gitu, gangguan gula. Yang paling sering Udah cek semua itu, Dok, bagus semua. Yang paling sering hipertiroid, gangguan tiroid tuh. Jadi kalau gangguan tiroid dalam darah, hati-hati, anaknya sering craniosynostosis. Tapi kalau waktu kamu hamil, ada hal-hal yang kamu rasa mencurigakan? Nggak ada sama sekali. Mimpi-mimpi apalah? Nggak ada. Nggak ada, normal. Cuma abis jalan lahir normal. BB-nya itu 3,9 dok. 3,9 Gede ya? gede loh. Gede. Aku anakku nggak sampai segitu. Aku kebetulan lahirnya di bidan. Normal. Oke. Pas lahiran oke semua. Sempet biru dok. Dia. Biru pas baru keluar. Nggak nangis. Oke. Berapa lama? Lahirnya itu jam 10, terus dibawa ke Elizabeth rumah sakit jam 4, jam setengah 4. Posisi nggak nangisnya berapa lama? Nangisnya cuma sih kayak nangis kayak bukan bayi pas baru keluar kayak kenceng banget kan dok. Dia enggak, cuma gitu. Oh, jadi merintih kayak, namanya. Kayak sakit gitu dok. Terus setelah dibawa ke Elizabeth, opname dia 8 hari di situ. Terus di USG ternyata ada peradangan otak. Jadi nggak selang berapa waktu langsung ditemukan ada kondisi di otaknya ada peradangan. Iya. Cuma abis itu kan udah nyaman dia, udah boleh pulang 8 itu. Cuma anaknya nangis terus. Gitu. Sebenarnya kalau ditanya craniosynostosis ini yang otaknya menutup terlalu cepat, kalau ditanya nggak ada satupun yang berhasil nemuin ini faktor tunggal gitu. Itu beneran susah sekali. Mayoritas itu genetik. Mayoritas ya, genetik itu artinya sudah dibawa dari dalam kandungan. Nah, sudah dibawa dari dalam kandungan, ingat dulu, bisa diturunkan, bisa nggak diturunkan ya. Jadi jangan sampai semua orang selalu bermindset, kalau di dalam kandungan berarti diturunkan dong. Belum tentu, kan bisa mutasi. Nah, jadi nomor 1 genetik, nomor 2 ternyata penyebab berikutnya ada kelainan selama kehamilan. Nah, kayak tadi tuh lahir nggak nangis, itu mesti dilihat dulu ya. Nggak nangis itu bisa sebabnya karena proses kelahirannya yang ada masalah sehingga dia nggak nangis. Iya, waktu kelahiran itu agak lama di jalan lahir. Sebabnya banyak sekali. Tapi memang kalau waktu itu, karena kita banyak yang bilang katanya lahir nggak nangis gitu. Begitu dilihat, kan contoh ya, maaf ya, kalau lihat hasil MRI-nya tadi, ini kan sesuatu yang dibawa udah dari dalam kandungan harusnya. Kenapa bisa bilang begitu pas lihat Karena MRI? tadi kalau lihat MRI-nya, kelainannya tuh luas sekali loh. Kelainannya luas sekali, terus tadi ada kata-kata, ada kalsifikasi. Kalsifikasi itu artinya ada perkapuran. Jadi ada kayak bintik-bintik putih. Itu petunjuk bahwa sangat besar kemungkinan ini suatu gangguan metabolik. Saya nggak tahu sudah dicari ke arah metabolik atau belum ya sama dokter sebelumnya. Tapi begitu lihat tadi MRI-nya, harus sangat curiga. Karena dia ada bintik-bintik putih. Saya nggak bisa lihat gambarnya karena cuma tertulis. Tapi tadi lihat tulisannya, dia tulis ada kalsifikasi luas dari depan sampai belakang, kiri sampai kanan tuh. Apa itu dari embrio awal di 5 hari pertama pembentukan itu sudah bisa ada tanda-tanda di sana? Karena kan saya kan IVF ya, bayi tabung. Jadi waktu program IVF bayi tabung itu kita tuh bisa ngecek
kromosomnya embrio tersebut. Kita bisa bahkan mengetahui ya kelainan kromosom atau tanda-tanda ini ada kromosom 21, 19 dan lain-lain gitu kan. Jadi dari situ kamu berpikir berarti ada yang sudah dia bawa dari awal nih. Kalau memang dari awal embrionya sudah bermasalah, pasti ngikut dong sampai gede gitu. Nah, yang aku maksud apakah Rana juga mengalami proses ini dari masih embrio atau memang ya ibunya kan pasti ngerasa apa salahku yo? Apa salahku yo waktu lahir gini ya waktu ada mikir gitu kan ya? Ada mikir apa lagi? Iya, kayak nggak adil gitu. Iya, ke Tuhan pasti ya. Nah, itu kalau kita bahas kayak tadi ya, apakah ini dari awal, apakah ini di tengah, apa ini sesuatu yang sudah lahir baru terjadi masalah? Kita sulit sekali ya untuk tahunya. Apalagi itu Rana kemarin sempat saturasinya itu 60. betul. Yang Pas lagi lahir itu, Iya. yang 8 hari itu. Ya, makanya Itu termasuk rendah sekali. rendah, kan batasnya 95 ya. Oh iya. Jadi itu rendah sekali. Apakah itu yang bikin masalah? Mungkin. Apakah itu cuma bikin tambah masalah? Juga mungkin. Jadi maksudnya sudah ada masalah, gara-gara itu jadi tambah. Mungkin aja. Karena kan yang pasti semuanya itu, nah sekarang kalau menurut saya sebenarnya, jujurlah kalau kita mikir soal rasanya nggak adil, kebayanglah anak saya juga waktu lahir gitu ya, ini jujur nih, waktu Boleh anak share saya, ya, Dok, ya? ini anak Dokter saya pertama juga. lahir nih, anak saya lahir pertama, itu kepalanya datar banget belakangnya, Flat ya? flat, ubun-ubunnya udah mau nutup, dan jujur aja lah, itu orang tua saya juga dokter kan, itu kata-kata pertamanya bilang begini, tuh hati-hati tuh kepalanya, ubun-ubunnya udah mau nutup, kepalanya datar, nanti nggak pinter tuh kalau udah gede, coba. Aku juga iya lagi. Saya digituin coba, ya bukan marah sih, saya nggak marah sama sekali, kayak yang sakit. tapi takut sakit beneran. Jujur takut, bohong lah kalau nggak takut gitu ya. Namanya juga anak pertama, saya punya anak pertama udah dokter anak loh, jangan salah. Jadi artinya saya tahu banyak tentang itu dan tahu kalau begini nanti ke depannya gimana. Cuma yang saya belajar cuma satu sih sebenarnya, bahwa Tuhan ini punya rencana dan kita nggak boleh nyerah. Karena pada dasarnya begitu tahu, ubun-ubunnya kecil, oke, kalau gitu nggak boleh nutup. Itu yang saya bilang kan. Anakku, aku Iya. juga ngalamin kok takutnya. Tapi sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kamu bisa lihat di sosial media. Cuman waktu itu kan dokter yang tanganin, istriku kan yang ngurus. Dia cuma informasiin, yang Biel nih ubun-ubunnya yang bagian belakang udah menutup. Kenapa emang? Kayaknya kalau dia nutup cepat ada gangguan perkembangan dalam masalah ini. Terus akhirnya apa? Dia nggak jawab, cari tahu. Ya kalau kita baca-baca kan gitu kan, bego nanti tidak bisa melihat bagus. Waduh, takut lah. Nggak bisa jalan. Takut bos. Siapa nggak takut gitu? Kita ngalamin itu. Nah sekarang kan sebenarnya ada medisnya, bagaimana menanganinya. Betul. Nah anggap nih kalau posisinya kayak Rana ya, usia 9 bulan nih, 9 bulan. mau 10 ya, Mau 10. masih bisa nggak kita handle ke depannya? Nah, tadi yang saya bahas bahwa kunci utamanya jangan nyerah dulu. Karena begitu kita nyerah, ya udah, apa yang mau maju lagi, kita udah nyerah, udah nggak ada harapan. Tapi jangan nyerah. Karena menurut saya tadi kalau lihat, ini usianya kan masih dini sekali ya, masih kecil sekali. Berarti artinya harapannya masih banyak. Nomor 1, cari dulu kenapa. Ini nomor 1, kenapa dulu. Itu belum ketemu kan ya dok, kenapanya itu? Betul, tadi kan saya lihat tadi dari hasil labnya ada beberapa yang belum. Nah, itu harus dicari kenapa, terutama ke arah metabolik. Karena kalau betul itu tidak dicari dan betul ada masalah, secara teori ya perkembangannya sulit dong maju. Tadi kan saya sempat bahas tentang kalsium ya, yang tadi saya cek kok kalsium nggak ada ya gitu. Saya nggak tahu. Ini mungkin pertimbangan dokter di sana ya, dokter di Malang. Karena saya tahu juga sudah ditanganin oleh dokter di sana. Tadi saya udah WA dokter di sana. Sebagian besar sudah dikerjakan. Tapi beberapa saya udah titip tadi, minta tolong nanti kalau misalnya sampai sana minta tolong dong cek ini. Karena menurut saya ini kemungkinan arah-arah ke metabolik sangat tinggi melihat hasil MRI-nya. Arah ke metabolik sangat tinggi ini maksudnya apa? Karena kalau lihat di hasil MRI-nya kan ada bercak-bercak kalsifikasi tadi, bercak perkapuran. Artinya harus hati-hati bahwa mungkin saja loh kadar kalsium di dalam darahnya juga terganggu. Dan itu tadi saya cari nggak ada ya, nggak tahu ya kalau udah dicek tapi nggak dikasih orang tuanya saya nggak tahu. Tapi tadi waktu saya cek nggak ada. Karena kalau betul kadar kalsiumnya memang benar rendah atau terlalu tinggi, kejangnya nggak akan selesai.
Kan Rana ini sekarang ada kejangnya soalnya. Oh, ada kejang. Ada kejangnya. Terus sering. 20 kali paling satu Nah, itu hari. kan setahu aku kalau ada kejang kayak begitu itu bisa membahayakan saraf dia katanya. Betul. Merusak 1000 saraf. Kamu pernah ngelihat dia kejang paling kamu sampai kayak gimana? Sampai hampir 10 menit. Astagfirullahaladzim. Iya, lama. Bagaimana Pas waktu dia itu perjalanan dari Malang pulang. di mobil? Iya, di mobil. Tiba-tiba Tiba-tiba sampai 10 menit. panas. Nggak ada panas sama sekali. Bisa digambarin nggak kejangnya kayak gimana gitu? Yang kejang, Kayak iya, gini-gini dok. kayak step. Iya, step. Panik dong. Tapi ini gerak, bang, gerak tangan sama kaki itu gerak. Cuma kan nggak enak ngelihatnya kan? Iya, Nenanginnya gimana? ya sudah biasa kan. Oke. Karena Rana kan di antara anak-anak yang lain kan Rana sering kejangnya sering kan. Sampai 50 kali pernah satu Dalam? hari. Satu hari. Sebelum diopname. Setelah diopname alhamdulillah berkurang. Jadi pada saat dia kejang itu yang pertama kali hancur banget hatimu itu pas di awal-awal saja. Pas tahu dia itu craniosynostosis. Tapi kan kamu awalnya belum paham kan itu apa ya? Oh, belum. Setelah Pas dokter menjelaskan kan ini nggak ada obatnya. oh dia ngomong gitu. Sok lah. Kok bisa ini dokter bilang nggak ada obatnya? Paham. Ini paling adanya nih di Amerika gitu. Ya Allah gitu. Kok bisa nggak ada obatnya? Kan kebetulan saya sama suami saya. Ya disupport lah. Sudah ini pasti ada dikasih support, dikasih semangat. Pasti sembuh nanti kamu yakin. Afirmasi aja. Keterangan dokter kalau obatnya itu ada di Amerika gitu. Kamu sempat nanya kayak ini obat yang diminum atau obat yang dia? Pas kemarin itu di Bondowoso yang bilang begitu. Nah dari itu diulanglah saya dok ke Situbondo lagi. Kan di Situbondo nggak ada CT scan tuh. Ulang ke dokter Debbie. Dok, ini hasil CT scan yang di itu. Oh, oke, aku buat rujukan langsung. Dibuat rujukan di Situbondo, dok. Tapi obatnya tidak ada di Indonesia. Gitu ceritanya. Enggak, yang dokter Debbie itu ini harus dioperasi lah. Karena kemarin itu ada hidrosifalusnya juga, dok. Betul. Yang pertama itu. Tapi kalau dari Rana sendiri kamu ngelihat dari motoriknya, ada yang perkembangan. Kalau dari perkembangan itu, alhamdulillah kemarin dia bisa ketawa. Cuma ketawa ya kayak yang jarang gitu dok, cuma satu kali itu ketawa. Kayak gimana dia ketawa maksudnya? Gitu doang. Oh bagus tuh. Tapi nggak sampai bersuara gitu kok bang. Dia 9 bulan nih. Nggak ada, nggak bisa ngangkat kepala, belum bisa, apalagi merangkak kepala aja belum bisa diangkat ya. Hal unik yang kamu temukan lagi dari Rana sendiri apa lagi? Agak Positif geraknya ya? agak ini apa? Kayak yang sehat banget geraknya tuh dok. Geraknya? Iya, biasanya Rana itu kan jarang gerak. Ini bagus. Lebih banyak gerak gitu maksudnya? Gerak gitu, kalau nggak kejang dia gerak. Oke, untuk orang-orang di Indonesia dok ya, untuk mengalami kondisi seperti ini, berdasarkan pengalaman dan jam terbang, berapa banyak? Kalau kita ngomong craniosynostosis itu sebenarnya di seluruh dunia aja 1 dari 2.500. Oh langka 1 ya? dari 2.000. Iya, Itu cuma 0,05 katanya dokter ya. di Bondowoso begitu. Oh langka ya? Jadi maksudnya. artinya sebenarnya jarang memang. Anakku berarti terindikasi dong, ke situ juga harusnya waktu itu dok ya? Sebenarnya kalau lihat ubun-ubunnya termasuk anak saya, iya. Karena sebenarnya kan sebelum umur 6 bulan, dia udah hampir nutup. Iya. Nah, Tapi kan dok, anaknya jadi dokter. Cuma karena ini, karena ubun-ubunnya itu, karena yang nutup ternyata belum semua. Jadi waktu ubun-ubunnya itu yang depan mau nutup, yang belakang juga mau nutup, tapi saluran-salurannya itu sambungan-sambungannya masih terbuka. Makanya kita masih bisa bilang, wah nggak apa-apa ini kita latih dulu. Karena memang kenyataannya dari sekian, udah jarang ya 1 dari 2.000, ternyata hanya 4% yang ternyata nanti
akan ngalami masalah tumbuh kembang sampai harus operasi. Jadi artinya sebenarnya nggak banyak yang ternyata sampai harus operasi. Iya, tapi saya udah jujur iya, ya dok, jelas ya lah, waktu pasti itu deg-degan lah. jujur ya, saya waktu itu kayak Tuhan. Jadi waktu kan pengalaman berapa kali kan ada kelainan kan, gugur. Jadi saya udah kayak, apa memang harus punya anak kelainan ya gitu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa aja jalanin gitu. Karena waktu itu kita taunya dalam kandungan, sekarang udah di sini. Kita kan harus terima gitu. Saya Betul. juga terpukul, terasa gitu. Terus aku ngeliat istriku, betapa dia berusaha kayak komunikasikan gitu. Dan aku coba kayak, oh dia masih baik-baik aja. Karena kalau misalnya dia pada saat usia di antara 0 sampai 1 tahun lah ya, aku ngerasa kalau kita nggak cepet-cepet ngambil tindakan, impact-nya itu sampai berkepanjangan kan, sampai gede gitu. Nah, kan tadi aku bilang ya, aku belum cukup clear ya. Kalau Rana sendiri masih bisa kita bantu atau enggak kalau dari... Kalau dari saya, menurut saya karena ini usianya baru 9 bulan ya, kan tadi betul bahwa sebenarnya otak masih bisa berkembang sangat pesat sampai umur 2 tahun jawabannya. Betul. Bukan 1 ya, sampai umur 2. Jadi artinya sebelum umur itu ya ayo kita segala cara apapun kita cari. Karena kita tahu konsepnya. Nomor 1 gini, dia kan ada kejangnya. Selama kejangnya nggak diberesin, selama itu juga kemampuannya nggak akan maju. Mungkin maju turun lagi gitu ya. Jadi kayak di riset gitu kalau kejang kan. Nah, jadi artinya kejangnya harus diberesin. Pertanyaannya kejangnya kenapa dulu? Ya, betul. Nah, kejangnya kalau benar karena gangguan metabolik, ya ayo metaboliknya diberesin juga. Jadi bukan cuma kejangnya doang diberesin, metaboliknya juga. Nah, memang akan sangat sulit kalau dapat yang ternyata gangguan metaboliknya nggak bisa diobatin atau ini merupakan suatu kelainan genetik yang ya memang nggak ada obatnya. Mau di seluruh dunia juga nggak ada. Jadi kalau ada yang bilang, ini obatnya di Amerika. Nyatanya ada kelainan-kelainan genetik yang memang di luar negeri juga nggak ada obatnya kok gitu. Di seluruh dunia nggak ada. Nah itu kita nggak tahu. Pada dasarnya itu yang kita harus cari. Tapi selama ini belum jelas, kalau saya sih orangnya nggak pernah patah semangat kalau saya sih. Jadi ayo kejangnya kita jalanin. Kan sekarang obatnya sudah sampai 4 macam tuh. Obat kejangnya sudah sampai 4 macam nih. Aku kasihan anak Ya, kecil. jadi artinya sudah banyak. Artinya mesti pertimbangkan juga bahwa obatnya ini efektif atau enggak satu. Dan pertanyaannya kenapa dulu kejangnya? Karena kalau kejangnya nggak dicari kenapa, ya ini mau obatnya 4 kayak mau 5 mau 6 juga nggak akan. Malah membahayakan ya. Malah akhirnya nanti kemungkinan 4 takut itu efek pun sampingnya. dosisnya udah ditambah maksimal semua. Iya, begitu usia-usia tertentu berapa yang mereka juga harus sudah mulai aware. Ini langsung lakukan pemeriksaan ya, supaya kita bisa handle cepat. Karena kan semakin lama, semakin sulit. Semakin sulit ngejarnya. Oke. Jadi itulah kenapa makanya sekarang banyak aplikasi-aplikasi tumbuh kembang kan. Di situ kuncinya di situ. Itu ada berat badan, tinggi badan, ada lingkar kepala. Nah, itu diplot terus tuh. Karena kalau lingkar kepalanya sudah mulai mendatar, nggak usah ngomong lingkar kepala dulu deh, berat badan dulu. Berat badan, tinggi badan itu yang sekarang lagi bahas stunting. Karena ternyata penyebab salah satu anak nggak pintar nggak usah jauh-jauh, bukan masalah waktu lahir ada masalah otaknya kenapa enggak. Nomor Gizi. 1 penyebabnya gizi, betul. Jadi artinya berat badan dan tinggi badan dulu dibetulin. Habis itu baru lingkar kepala. Lingkar kepala juga diukur berkala. Itu yang makanya kita ingatkan ke semua orang tua untuk minta dokternya, tolong dong ukurin dong lingkar kepalanya gitu. Iya, aku sampai belajar tuh gara-gara Iya. dia lingkar kepalanya kecil. Kamu lingkar kepalanya Rana tuh sekarang berapa? Kecil. Karena ternyata semakin tengkoraknya kan. Iya. Jadi kalau dia nahan gini, itu artinya buruk. Menurut yang aku tahu nih logika cowok ya. Kalau dia ini berarti bagus. Jadi harusnya ukurannya bertambah. Jadi kalau setiap berapa minggu ukurannya harus bertambah kan waktu itu. Nah, Biel waktu itu dirangsangnya gimana ya, Dok ya? Saya suruh ajak stimulasi yang baik. Jadi stimulasi? Iya, stimulasi. Karena begitu kita lihat dulu, misalnya ternyata banyak yang datang ke saya lingkar kepalanya kurang bagus. Tahu, tapi saya lihat tanya dulu lingkar kepalanya nggak bagusnya karena apa, kan balik lagi. Kebanyakan ternyata ya karena berat badan. Kalau berat badannya nggak bagus, ya berat badannya dulu betulin. Oh bisa. Oh jadi begitu, berat badan mempengaruhi lingkar kepala. Betul, itu kan yang namanya stunting. Berat badan akan bikin begitu berat badannya jelek, akan tinggi badannya juga nggak baik, jadi pendek. Akhirnya lingkar kepalanya juga kecil, akhirnya perkembangannya terlambat. Itu Kan yang kita kalau sebut stunting. berat badan gizi ya, Iya. mamanya ASI full segala macam. Berarti kan harusnya tidak ada masalah. Betul, jadi berat badan beres dong. Beres Nah, tuh sekarang kita ngomongin tentang kemampuan tentang lingkar kepalanya Lingkar sendiri. kepalanya, iya. Karena berarti udah bagus, berarti lingkar kepalanya. Nah, lingkar kepala kita lihat trennya gimana, sesuai nggak naiknya. Kalau kira-kira udah mulai mendatar, kita coba lihat cari masalah. Kalau masalahnya kira-kira sesuatunya masih bisa diintervensi, kayak Biel gitu ya, kayak anak saya. Ini kan kepalanya kecil nih. Nah, kita coba rangsang.
coba diajak main, diajak ngobrol. Nah, itu kan setiap bulan diukur. Kalau tiba-tiba kelihatannya mendatar terus tiba-tiba bagus lagi, oh berarti apa yang kita lakukan berhasil. Nah, kayak Bial kan, lingkar kepalanya awalnya aja kan kecil kan, terus begitu dia ajak stimulasi, saya bilang coba pijat bayi, senam bayi, ajakin ngobrol. Ternyata kan naiknya bagus. Nah, itu yang sama anak saya, tiba-tiba naiknya mulai bagus. Nggak segede anak lain tetap, tapi tetap ngikutin grafiknya dan cukup bagus, ada di batas-batas bawah. Iya. Nah, asal dia ngikutin dan kita lihat perkembangannya baik, oh berarti aman. Jujur, gue agak sedih sih karena waktu itu gue pas lihat kesedihan istri gue kan gue nggak akan liatin ya. Cuman gue selalu bilang sama Tuhan, Tuhan mungkin ada dosa yang harus aku bayar gitu ya. Jadi kalau memang yang pertama-pertama saya dikasih udah ada petunjuk tuh, karena kan udah banyak petunjuknya, kromosomnya bermasalah, tidak sempat lahir, dan lebih parah sebenarnya kondisinya dari Biel. Setiap kali gue posting Biel, gue kayak baca komen gitu. Anak gue normal nggak sih kalau menurut ibu-ibu segala macam. Tapi seringnya gue lihat pujian, gue takut. Karena kan pujian buat gue kadang-kadang racun ya. Nah sekarang kita tanya ya, kalau kondisi anak yang normal itu di usia sekian itu kan harusnya merangkak. Terus usia sekian dia jalan. Bagaimana kita tahu anak kita ini punya keunikan tersendiri? Ada nggak ciri-cirinya? Konsepnya sebenarnya kalau kita buat saya sebagai dokter saraf anak, milestone-nya yang penting harus tercapai. Milestone-nya harus tercapai dulu. Jadi artinya misalnya kayak contoh ya, angkat kepala. Angkat kepala harusnya 4 bulan sudah bisa, paling lambat umur 6 bulan. Tapi Rana kemarin 2 bulan itu sudah mau ngangkat, Dok. Oh, karena ada kejang kan, makanya jadi kemampuannya jadi agak kelihatannya turun. Kejangnya yang jadi problem itu. Betul, makanya kejangnya harus diberesin sambil dicari kenapa. Oke. Nah, ini juga balik lagi gitu. Kalau kita lihat seorang anak range-nya segini gitu ya, ya dia harus tercapai. Gak ada alasan untuk bilang bahwa tapi kan anak saya kan begini, anak saya kan prematur, anak saya kan gini, udah nggak apa-apa deh, nanti telat, nggak bisa. Yang namanya parameter harus terpenuhi. Ini paling lambat, ini paling cepat. Nah, kalau lebih, nggak apa-apa. Misalnya ya, contoh ya, angka kan harusnya banyak kan 3 tahun lah ya. Kok 1 tahun 8 bulan udah bisa angka? Ya bagus, karena kan dia artinya lebih cepat kan, lebih cepat. Tapi jangan sampai melupakan yang lainnya. Betul. Nah, maksudnya, apakah emosinya terkontrol nggak? Apakah anaknya ngomongnya lancar nggak gitu? Terus bisa komunikasi 2 arah nggak? Minta sesuatu nggak? Apa cuma niru aja? Nah itu yang kita harus awasi juga. Iya banyak gitu. Ya banyak parameternya. Banyak ya ternyata. Tapi memang beberapa bisa kelihatan ya, karena ada beberapa anak yang misalnya ternyata, ini kok dari kecil kalau udah ada lagu dia bisa niru dengan baik gitu, misalnya sama persis gitu. Niru senandungnya? Senandung. Bisa sama persis sampai senada-nadanya tipis-tipis begitu. Nah itu berarti kita tahu nih, oh mungkin ini memang ada bakatnya musik ya. Iya gitu. musik. Biel nggak sih kayaknya? Nah, itu, dia bisa nyanyi tapi kayaknya dia nggak terlalu gimana banget gitu. Nah itu sambil jalan kita lihat, apakah pasti yang kita lihat waktu kecil terus nanti gedenya pasti itu? Belum tentu juga tuh. Kayak apa? Saya percaya lagi. Kalau misalnya tiba-tiba, iya. Saya percaya kok kamu kuat-kuat deh. Tuhan itu selalu punya jalan. Dan jalannya Tuhan nggak ada manusia yang tahu gitu. Iya. Kita nggak namanya Rana kalau mau tahu anak kedua saya, dulu jalannya 17 bulan. Telat dong. 17. Oh 17 bulan baru Telat jalan? dong. Nah, ngomongnya kata pertamanya umur 2 tahun ya. Jadi telat ya. Jadi apa yang waktu itu saya pikir, ya ini pasti udah nggak pinter nih. Udah mau apa lagi? Sama kita ya. Loh, diagnosanya apa berarti? Global developmental delay dong. Jalannya telat, ngomongnya telat. Loh, orang semua telat kok, mau apa lagi? Anaknya kerjanya cuma diem aja. Begitu aja. Ya. Sekarang mau tahu, sekarang kelas 3 SMP, anaknya nilainya bagus banget. Anaknya masih jadi juara di kelas. Anaknya jago musik banget. Coba. Jadi jangan nyerah dulu. Anak saya yang pertama tadi yang kepalanya kecil, itu sekarang udah kelas 3 SMA juga nilainya masih paling bagus. Jadi maksud saya, kita nggak pernah tahu lah ke depannya apa. Aku setuju lagi. Apa yang Tuhan kasih, oke Tuhan, saya terima. Sekarang kita cari langkahnya buat perbaikin apa, buat maju apa. Udah Tuhan kasih. Tuhan kasih cuma kalau kita mampu kok. Tuhan nggak pernah kasih yang lebih dari yang kita bisa. Jadi apa yang Tuhan kasih, ya udah. Masa nggak nangis saya waktu anak saya nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Nangis juga, Dok. Ya nangis lah, namanya saya dokter saraf anak, udah tahu anak saya bakal jadi apa. Nyatanya apa yang saya takutin nggak terjadi tuh. Ya saya tahu, karena mungkin lebih sulit kalau orang bilang, tapi kan anak saya kejang. Selalu ada excuse. Tapi please jangan berhenti. Tuhan kasih apa? Ya Tuhan. Yang penting ikhtiar. Apa? Ayo kita maju. Sekarang kita cari jalan. Solusinya apa? Tanya lagi dokternya apa. Yang penting jangan nyerah dulu deh.
Kamu harapan kamu apa buat Ya, Rana sembuh. sendiri? Sembuh pasti. Sembuhnya apa? Kan pasti ada parameternya ya. Minimal bisa gini deh Bang Den gitu. Ada nggak kayak begitu? Ada. Apa itu? Ya minimal bisa duduk lah gitu. Oh iya, pengen lihat dia duduk ya. Iya, soalnya kan anak-anak udah umur 9 bulan itu kan udah pinter ngoceh gitu kan. Iya Dok, betul nggak? Ngoceh. Iya, Sudah mulai betul. iya, Selama itu ngoceh-ngoceh nggak ada bergumul. suara Dok, Betul. nggak ada suara sama sekali. Tadi Cuma ya nangis. Oke. nangis, suaranya nangis aja. Oh, nangis doang. Cuma ya kalau pas mimi gitu doang. Jadi duduk dulu. Terus masih menungguin dia merangkak. Terus nunggu dia belajar berdiri. Banyak fase-fase ini yang kamu Nggak tunggu apa-apa ya. sih, agak telat nggak apa-apa. Yang Nggak penting apa-apa. Yang penting bisa. bisa. Progres Gitu. terus. Bisa nggak Dok? Ini gue challenge loh. Bisa nggak? Ini case kamu udah pernah temuin nggak? Nggak apa-apa. Berarti PR-nya dokter Ada. ya. Iya, dia suka soalnya. Karena ini yang membuat nama dia besar. Ini orang ini bukan main-main punya nih. Basicnya ya kalau saya sejujurnya sampai saat ini bukan orang yang mudah nyerah sih saya. Saya bukan orang yang selalu bilang nggak bisa. Karena buat saya lebih baik saya goalnya setinggi langit. Kalau gagal ya udah, karena goalnya udah setinggi langit. Kalau nggak berhasil ya sudah, kan udah usaha gitu. Saya orang yang seperti itu. Makanya dengan cara seperti itu, so far sih ternyata banyak nih yang berhasil nih. Yang bahkan udah pernah dibilang ini nggak mungkin nih. Nyatanya mungkin aja gitu. Iya. Karena buat saya ya itu balik lagi. Ayo kita usaha dulu. Iya. Saya tahu obat kejang udah 4 macam. Orang banyak yang bilang udah 4 macam. Tapi kan ada berapa belas macam, masih ada yang lain. Ada diazepamnya juga. Gitu. Mungkin belum ketemu aja yang pas kan gitu. Nah Iya. itu yang masih harus kita cari. Betul. Terus kedua, tadi balik lagi dari semua clue-clue yang udah ada, petunjuk-petunjuk yang udah ada, kita cari lagi apa. Nggak apa-apa lo evaluasi ulang. Bahkan kita bisa mulai dari awal kok. Betul kok. Saya banyak kok yang mulai dari awal. Bahkan nggak salah loh kalau mau second opinion tuh nggak salah loh, beneran serius. Saya aja sampai kadang-kadang saya nggak tahu sampai saya bilang bisa nggak cari dana buat ke negara lain buat periksa ini gitu. Itu kenyataan yang pernah saya lakuin juga. Karena memang nggak semua bisa diperiksa di Indonesia. Contoh kayak metabolik nggak semua bisa di Indonesia. Sebagian harus di Malaysia, sebagian harus di Singapura. Dan itu yang kadang-kadang memang harus dilakuin untuk cari tahu kenapa. Yang kenapa kan yang susah kan. Nah itu yang makanya saya bilang banyak hal yang nomor satu, yuk cari dulu kenapa sambil jalan apa yang udah dijalanin jangan diberhentiin juga. Jadi jangan tiba-tiba ini kejang masih ada, saya nggak mau obatin lagi, jangan. Ini kalau lihat EEG-nya aja sebenarnya ini membaik loh. Karena kan tadi saya bilang EEG-nya gelombang kejangnya tadi kan udah direkam otaknya, gelombang kejangnya pendek-pendek banget loh, cuma setengah detik gitu. Jadi artinya ini udah progres banget loh. Dari 10 menit itu Iya, dia dan udah sekarang mulai. udah tinggal setengah detik, 2 menit, 5 menit, 2 menit gitu Dok. Iya, berarti kan membaik gitu kan. Berarti kan nanti membaik. Cuma agak sering Dok. Betul. Dan ini yang berikutnya kita cari lagi. Jadi jangan nyerah dulu. Buat saya orang yang setiap ada progres dikit aja itu waktunya bersyukur sih, karena artinya ada progres. Jadi kayak tadi dengar cerita anaknya mulai senyum, bagus dong. Berarti itu kan artinya dia udah mulai ada respon interaksi Itu sosial yang kalau harusnya senyum umur itu 4 bulan. gimana ya Dok? Katanya orang desa itu apa? Ini saudaranya yang yang apa? Oh, Ari-Ari ya. Iya gitu katanya orang Itunya, desa. iya. Oh, lagi diajak ketawa Iya gitu. lagi aja ketawa. Ya, emang bener Dok. Enggak lah, karena memang anak umur di umur 3-4 bulan kan memang ada senyum sosial. Saya- Ngajakin ngomong senyum Iya. orang. Kalau senyum sendiri katanya suka ada mitos begitu katanya. Kamu Banyak- percaya? Enggak lah. Banyak yang komenan juga banyak kan Bang itu ya. Coba dibawa di dukun urut. Nah gitu kan. Terus itu oleh kan kalau Maduranya itu oleh katanya itu kejang yang biasanya itu kalau diurut sembuh gitu Dok. Kamu udah pernah bawa Rana? Enggak pernah. Kamu takut juga ya? Pernah sih dulu Dok. Iya, nggak pernah temen dulu. Dulu kan Rana nggak kejang, jadi saya pijet. Tapi pijetnya itu cuma di kaki aja karena ya dukunnya bukan dukun sih. Dia Ahli urut lah. ahli urut Tukang urut. bayi. Tahu Rana ini ada kejangnya, cuma di kakinya aja diurut gitu. Oke, terus, Terus- ada efek apa gitu? Nggak ada. Oh. Terus disarankan sama yang itu, yang apa dukunnya itu. Oh kamu dibawa aja ke rumah sakit. Emang dia nggak mau ngurut orang yang kejang gitu. Oh, berarti bagus ini dukun. Kan Iya, dia betul nggak, Bang? nggak sembarangan gitu. Iya. Iya. Cuma kayak tadi kan dokter bilang, aku tuh setuju ya. Kadang-kadang kan kita harus terima dulu, baru kita bisa menemukan jalannya. Ya sekarang udah ikhlas udah Bang. Udah terima Rana seperti itu. Ya tapi apa? Alhamdulillah daripada
banyak kan dok yang lebih parah dari Rana di jelas. rumah sakit itu banyak banget. Nah dari situ saya berkaca, oh ternyata anak saya masih mendingan daripada mereka. Alhamdulillah ya Allah. Mengobati ya. Tapi suami gimana? Mensupport dok, mensupport banget. Iya. Maksudnya Dokter. siapa yang paling emosional dalam hal ini, kamu atau suami? Atau beda-beda emosi? Kalau suami itu, kalau perempuan kan emang kebawa ke perasaan kan, ya bang. Ya kalau saya kan dulu nangis terus gitu bang. Iya. Kalau suami nggak ada nangis, ya cuma paling ya 1-2 kali lah. Tapi dia tidak pernah kayak menyakiti hatimu dengan adanya anak ini. Oh enggak, malah Baik dia. Oke. Cuma kan nyemangatin. saya pernah mengalami ada posisi kayak kamu, buset suaminya, dia nggak mau lihat anak itu. Cuma kan anak ya dok ya. Bagaimana kita harus bisa nerima itu dulu kan ini yang paling penting gitu. Karena dia akan bersama dengan kita sampai nggak tahu usianya kapan gitu. Dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Di masa depan aku mau ngomong. Kamu melihat Rana jadi apa? Dokter. Oke. Amin. Amin. Amin dong. Amin ya. Ini jadi saksi nih video. Iya. Jadi saksi. Saya percaya dengan iman gitu loh. Karena buat saya yang memanjangkan sesuatu itu bukan hanya usia, tapi harapan. Dan berpegang sama itu kan. Dia jadi dokter ya. Nah kalau dia jadi dokter, kamu pengen bilang apa sama dia? Terima kasih sudah berjuang nak. Ya karena kenapa jadi dokter? Karena kan sering ditolong dokter gitu kan. Itu harapannya ya. Iya, jadi harus balas budi lah. Kamu nanti menolong anak-anak yang lain gitu. Terus kalau anggap nih Rana pas gede, terus dia tahu perjuangan ibunya, perjuangan apa yang kamu pengen Rana tahu dari apa yang sudah kamu lakukan? Nggak kenal lelah ya. Meskipun sakit, ayo jalan. Ke Malang itu kan harus waktunya kontrol lah ya. Nggak enak badan panas, jalan. Tempuh. Kamu Pas ngurusin Rana, kamu paling drop mental, fisik, pernah ada di titik di mana? Alhamdulillah kalau ngurus Rana itu berdua sama ibu. Oh, ya, jadi ibu ketolong itu ya? ketolong lah. Kalau yang nggak tahu kalau sendirian. Kamu pernah menyerah nggak? Pernah. Jujurnya, pas umur berapa Rana waktu itu? 3 bulan. Apa yang membuat kamu ngerasa kayak gue udah nggak kuat? Bukan nggak kuat, cuma ya kasihan lah ini nanti besarnya jadi apa gitu loh. Iya paham. Jadi POV-nya jadi kayak gitu ya. Kok bisa Rana ya? Kok bisa Rana gitu? Sempat gak kamu berpikir kayak, ya Allah kalau memang anak ini nggak jadi apa-apa gedenya diambil aja lah lagi. Enggak. Nggak sempat kayak begitu. Berarti kamu masih waras tuh. Karena ada orang yang sudah berpikir kayak gitu. Enggak lah. Yang penting sehat. Alhamdulillah masih. Oke. Harapanmu di situ. Cuman jalannya aja masih belum dibukakan nih ibaratnya. Kamu jalan di kegelapan gitu ya. Ini ibaratnya ketemu dokter, ini bisa jadi lilin gitu. Ada nggak hal penting yang kamu mau tanya? Jujur-jujur aja, konsultasi mahal bro. Iya kan? Bukan masalah mahal juga nih. Susah nyarinya. Susah banget. Datang ke sini aja udah beruntung gue deh. Iya. Yang tadi itu sudah dok. Iya. Harus cari. Ini kan sudah diobati. Nah ini kok belum sembuh kejangnya. Oke. Tadi saya juga udah kasih beberapa tips. Nih kayaknya abis ini yang mesti dilakuin ini gitu. Ya memang tadi saya sempat bilang juga bahwa ini harus cari ke arah genetik dan metabolik yang which is itu kebanyakan tidak butuh, nggak bisa dengan biaya kecil, pasti gede-gede semua. Genetik aja kita ngomong soal puluhan, belasan sampai puluhan juta. Tentang metabolik juga sama. Sebagian harus cek di luar negeri. Nah itu memang kita biasanya ya rata-rata dokter coba cek yang di Indonesia bisa dulu semua, masih nggak ada juga, nah baru cek yang di luar. Nggak ada sih yang akan langsung kalau di luar kan nggak bisa pakai BPJS kan. Betul. Nah makanya itu yang saya bilang bahwa nggak gampang, tapi jangan putus harapan dulu. Karena untuk dapetin jalan itu belum tentu sesuatu yang ibu dengan pikiran gitu loh. Banyak yang ternyata pasien-pasien saya dapat bantuan dari orang-orang yang bahkan nggak bisa diperkirakan tahu. Kita tidak pernah tahu. Kita nggak tahu. Yang penting harapannya jangan habis itu dulu. Ya habis. Itu. Iya, tapi harapan kan ada hubungan sama uang juga ya. Ya sempat pemikiran gini. Kan pernah bilang kan, ini obatnya cuma di Amerika. Itu pun kalau bisa. Nah sempat, ya udah jalan ke Amerika.
Aku kan cuma punya mobil Brio nih ya. Tak jual itu Brionya. Kan cuma 100 juta paling nggak. Ya kami tuh nyampe di Malaysia itu cuma katanya teman-teman itu. Coba diobati di sini dulu gitu. Iya benar, karena kan belum tentu juga di luar sana sembuh. Saya dulu pernah berpikir dia satu case ya. Saya waktu itu kan susah punya anak kayak yang aku cerita tadi. Jadi akhirnya kita menggunakan program bayi tabung. Jadi waktu itu coba ke luar negeri. Enggak tuh, nggak dapet. Malah pulang ke Indo pada saat udah serah lah ya. Jadi karena tahu nggak hal yang paling menurutku paling nikmat adalah kita udah ngelewatin fase itu sampai di mana? Serah deh ya. Gue udah bisa jalanin, bersyukur aja udah bagus gitu loh. Dan ternyata malah dapat biel. Begitu keluar biel itu kan, gue deg-degannya. Tangannya ada kan ya? Oh, tangannya ada ya. Kepalanya ada. Shock kan, kita nggak ngerti nih dok ya. Oke, dipanggil lah. Dokter Tiwi. Dokter Tiwi kan yang handle waktu itu. Cukup terkenal dia. Terus dilihat, ini nggak ada bolongan ya belakangnya. Tunggu dulu, maksud lu gimana? Jadi setiap anak yang lain bisa ada bolongan di belakangnya. Katanya bisa aja gitu. Oke. Sudahlah, akhirnya skin touch dulu sama saya. Segala macam. Terus, aduh, gue ngeliat biel itu pertama. Terus gue bilang sama Tuhan, it's belong to you. It's not belong to me. Saya angkat itu anak. Saya doakan Tuhan, terima kasih sudah memberikan anugerah ini. Tapi izinkan saya mengembalikan anugerah ini ke dalam tangan-Mu. Dia bukan punya aku, punyamu. Di situ tuh gue ngerasa kayak, lebih enak deh gue ngejalaninya. Makanya gue bilang pada saat di-handle sama dokter, waktu itu kepalanya udah mengkhawatirkan, saya udah siap tuh. Tapi kita nggak pernah tahu mujizatnya jadi. Ngalamin ya? Ngalamin ya? Kita kasih harapan buat kamu juga begitu, dan yang di rumah juga pasti kan yang sedang nonton ya. Ada yang pengen disampaikan nggak buat ibu-ibu di rumah sana biar menguatkan? Oh iya, banyak kan ya. Rana kan sering live di TikTok ya. Banyak yang mau bergabung, anak-anak spesial, sama kayak epilepsi, kraniosinostosis dan sebagainya. Iyalah kita sharing ya, kita semangat ya, kita jangan pernah menyerah, kejar meskipun kemanapun obatnya kejar, itu sih. Iya, karena itu yang membawa usia itu jadi panjang, harapan itu kan. Iya, dok, ini dok kasih penutup yang mantep nih, yang penting ya pegangan buat semua parent untuk anak-anaknya. Ingetin lu baik-baik ya, kalau kondisi kayak begini harus begini, kalau kondisi begini harus begini gitu. Ada nggak dok yang bisa jadi pegangan? Yang penting-penting. Yang penting kalau buat saya jangan lupa ditimbang yang betul, ukur tinggi badan yang betul, dan ukur lingkar kepala yang betul. Itu yang paling penting. Dan begitu termasuk perkembangannya juga dipantau. Sedikit aja Anda merasa kurang, lebih baik udahlah dibawa aja. Dibawa ke dokter, biar nanti kita yang lihat. Jadi jangan punya asumsi-asumsi, wah anak saya masalah nih, belum tentu juga, atau karena nanti takut berlebihan, atau jangan-jangan yang paling sering, enggak, malah udah masalah, orang tuanya bilang, nggak apa-apa lah, ini biasa aja kok. Iya, itu juga bagus. Orang bilang nggak apa-apa, nanti datang-datang sudah terlalu berat. Nah itu, makanya lebih baik datang ke dokter, biar nanti kita cari, kenapa, apakah ini memang mengkhawatirkan, apakah ini bisa ditunggu, atau butuh intervensi yang harus segera. Jadi kunci utamanya adalah, begitu meleset dari tabel perkembangan, tabel tubuh kembang, udah bawa aja dulu. Iya, rajin lah, kerajinan di kita kan. Nggak apa-apa, tanya aja, nanti kita yang ini. Nah, kalau memang, maaf ya, secara biaya terlalu mahal, BPJS pun bisa kan, bisa ke dokter umum, dokter anak, semuanya sudah dilatih untuk itu. Iya. Dan kalau betul ada masalah, jangan mundur dulu, jangan bilang bahwa ini nggak mungkin dulu, tetap semangat dulu, selalu pegang itu yang kita sebut iman, harapan. Jadi selalu tetap percaya bahwa ini harusnya bisa lebih baik. Kita cari maju, kenapa ini, cari sebabnya apa dan solusinya apa. Karena semuanya seharusnya ada. Apakah akan 100% atau enggak, itu Tuhan yang tahu, bukan kita. Bahkan anak yang nggak ada apa-apa aja juga bisa bagus, bisa enggak, nggak ada yang tahu. Tapi itu yang namanya kita iman, kita serahin, balikin, kan semuanya juga punya Tuhan. Kita balikin sama Tuhan, ini saya lagi usaha, saya sudah usaha ini, saya sudah kerjakan ini, saya serahin sama Tuhan, Tuhan yang kasih jalan lagi buat berikutnya, terus aja gitu terus. Iya, karena itu hal-hal yang sepele yang tidak terlihat, tapi itu kadang-kadang menjadi kekuatan paling besar.
Karena gini juga ya, yang aku lihat ini penting juga bahwa orang tua ini faktor dominan dari tumbuh kembang anak. Mood, emosi orang tua itu ngikut ke dia. Aku percaya banget gitu. Kalau kitanya ikhlas, kena ke dia. Kitanya ini anxious gitu, kena ke anaknya gitu. Karena kan dia ngait kan, kayak ibaratnya darah itu ngikut sampai mati gitu. Jadi semoga hari ini obrolannya kamu dapat apa ngerasanya? Lebih tenang lah ya, lebih ngerasa banyak yang mensupport juga. Kayak dokter, terima kasih dok. Udah ngasih arahan juga. Iya. Kayak Bang Den, makasih udah undang Rana ke sini. Aduh, saya bersyukur hari ini. Saya itu yang bikin saya agak kurang bersyukur, agak malu ya. Saya cerita-cerita anak kok bisa nangis juga gitu, bisa ngerasa juga. Tapi syukurnya apa? Ternyata saya masih punya hati. Kamu masih punya hati. Apalagi dokter. Bolehlah dok kasih tipis-tipis pengalaman hidup ya. Karena aku ngelihat dokter ini hebatnya karena hatinya besar ya. Ada hal yang di luar uang yang aku lihat beliau tuh utamakan gitu. Apa ada dok prinsip untuk sejawat ya? Kalau saya sih so far sampai saat ini kalau nanganin semua pasien saya selalu bilang kalau ini anak saya harus ngapain. Karena menurut saya cuma dengan cara itu otak saya bisa waras keluar dari pikiran-pikiran dari nggak tahu ya, orang juga kan ada pikiran tentang uang lah, ada pikiran tentang ini mungkin lah, nggak mungkin. Semua manusia akan mikir itu kok. Bahkan kita mikir yang gini mah nggak mungkin gitu. Itu kan selalu akan keluar kata-kata itu, dan akan selalu keluar juga kata-kata orang sekitar yang bilang nggak mungkin, nggak bisa. Itu akan selalu ada. Nah itu yang selalu saya selalu keluarin itu. Saya selalu setiap bahkan juga ngurusin anak, ngurusin semua saya selalu akan ini kalau ini anak saya mau apain. Karena menurut saya dengan cara itu saya cuma bisa kasih yang terbaik. Ya, karena itu dan kenyataannya memang betul. Setiap saya ngerasa ini anak saya aja bisa nangis tuh di depan pasien. Kalau emang pasiennya nggak bagus, Pernah saya dok sampai nangis gitu. Gara-gara apa waktu itu? Ya kalau nggak berhasil pun saya bisa nangis loh, gitu. Dan saya juga bisa marah loh kalau orang tuanya abai. Berasa punya sendiri ya. Itu karena merasa ini anak saya kan kok nggak diurus sih gitu. Kebablasan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang sampai kesel, makanya pulang-pulang kadang-kadang istri juga nanya, kapan sih kesel-kesel gitu. Iya. Tadi Kan ada gini-gini. gitu. Iya. Ya sekarang juga belajar sih bahwa ya itu juga nggak boleh dibawa pulang sih. Tapi ya sampai saat ini saya selalu berusaha. Itu saya anggap anak saya sendiri, jadi saya bisa kasih yang terbaik. Gitu. Iya. Cuma kan kadang-kadang komentar-komentar lumayan ganggu ya. Pernah kena komentar yang kamu sampai kena ke hati gitu? Bukan komentar sih. Kok bisa ya di pencarian itu kematian Rana gitu-gitu tuh Bang. Oh ada ya? Ada. Rana ini bukan? Iya Rana ini, kematian Rana Dorika. Suasana kematian Rana Dorika di pencarian. Serius? Serius. Astagfirullah. Paham. Biasanya malah berbukti terbalik lah ya, gitu. Sehat anaknya, banyak rezekinya, Amin. berkat hidupnya. Amin ya. Dok, thank you ya. Thank you. Mantap Sama-sama. ya. Buat semua ya, makasih banyak. Kisah Rana bisa jadi pelajaran bahwa setiap anak adalah pejuang. Dan orang tua adalah sumber kekuatan. Jaga mental, jaga waras, jaga hati. Thank you.